Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Priana, saya mahasiswa semester 1 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar algoritma pemrograman. Oke, di sini saya dibantu oleh dua rekan lainnya, yaitu ada Mas Iqbal sama Mbak Naili. Langsung saja. Jadi untuk aplikasi yang kami buat adalah aplikasi kelompok belajar, aplikasi yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup pembelajaran. Contohnya adalah pembuatan kelompok secara otomatis. Nah, fitur pembuatan kelompok secara otomatis ini adalah fitur utama dari aplikasi kelompok belajar kami. Oke, kita masuk ke fitur yang pertama dulu, yaitu fitur daftar mahasiswa. Nah, di sini adalah fitur untuk melihat daftar mahasiswa di dalam suatu kelas. Nah, ini adalah contoh inputnya, daftar mahasiswa yang hanya menampilkan nama dari mahasiswa. Oke, lanjut fitur pembuatan kelompok. Fitur pembuatan kelompok ini adalah fitur untuk membuat kelompok secara otomatis. User cukup menginputkan mau berapa anggota per kelompoknya. Setelah itu, program akan otomatis membuat kelompok secara acak. Nah, ini yang di samping adalah contoh output dari fitur pembuatan kelompok secara otomatis. Lanjut, yang ketiga adalah fitur cari mahasiswa. Nah, di sini adalah fitur untuk mencari posisi kelompok dari mahasiswa yang dicari. Contohnya, jika user ingin mencari data mahasiswa Deva itu namanya. Nah, nanti secara otomatis sistem akan mencari Deva dan akan mengoutputkan jika ketemu Deva berada di kelompok 1. Lanjut, yang fitur terakhir adalah fitur cetak kelompok menjadi Word. Di sini adalah fitur untuk mencetak kelompok ke dalam Word. Jadi tadi setelah fitur kedua adalah fitur membuat kelompok, di sini akan mencetak hasil dari fitur yang kedua menjadi ekstensi doc atau menjadi Word, file Word. Oke, mungkin itu gambaran dari aplikasi yang kami buat. Sekarang langsung saja kita menuju ke source code-nya. Nah, di sini ada beberapa library yang dibutuhkan ya, dari IOStream, library standar untuk input output, terus ada ctime, cst-lib, limits, cmat, sama fstream. Nah, library yang di sini adalah library yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi kami. Di sini ada beberapa prosedur dan fungsi yang sudah kami buat, tapi kita langsung saja ke fungsi mainnya. Nah, di sini yang pertama adalah sistem CLS dan sistem caller 70. Nah, ini artinya adalah yang sistem CLS ini untuk membersihkan terminal, sedangkan yang di bawahnya yang color itu untuk memodifikasi background warna terminal dengan teksnya sekalian. Jadi ini untuk mengubah warna dari background terminal dan teks. Nah, di sini adalah deklarasi beserta inisialisasi jumlah data array. Nah, ini adalah jumlah data dari array-nya. Jadi di sini ada 40 data mahasiswa. Nah, sedangkan yang sRuntime ini digunakan untuk menghasilkan angka yang acak. Jadi pada program kali ini kan kita butuh angka acak dari nilai random. Nah, untuk menghasilkan nilai yang acak tersebut, itu kita harus meriset setiap detiknya agar angka acak yang dihasilkan itu selalu berbeda. Nah, untuk menghasilkan angka yang diinginkan itu kita perlu menambahkan ini metode srun dan time. Selanjutnya adalah deklarasi dan inisialisasi mahasiswa. Nah, ini adalah deklarasi dan inisialisasi mahasiswa array-nya yang terdiri dari 40 mahasiswa. Selanjutnya adalah bool ulang menu true. Nah, yang di sini itu digunakan untuk melooping menunya. Jadi di sini kan ada suatu menu. Nah, itu jika user ingin kembali ke menu awal, nah kita menggunakan ulang menu ini dan while untuk mengulangnya. Oke, lanjut. Di dalam while yang pertama adalah
kita memanggil uh, prosedur fungsi menu. Nah, isinya apa aja? Fungsi menu. Nah, ini adalah fungsi menu. Jadi isi dari fungsi menu adalah pilihan menu dan inputan dari user. Nah, fungsi menu ini mengembalikan inputan dari user. Jika user memilih 1, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai 1. Dan hasil dari returnnya itu akan disimpan di dalam variabel integer pilihan ini. Nah, integer pilihan ini baru kita proses ke dalam switch. Nah, ini kita memproses pilihan tersebut untuk diujikan di setiap case-nya. Nah, di setiap case-nya itu merepresentasikan dari setiap fitur yang ada. Karena di sini ada 4 fitur, jadi di sini adalah ada 4 case. Oke, kita mungkin akan masuk ke case yang pertama dulu. Yang case pertama adalah fitur daftar mahasiswa. Nah, di sini adalah fitur untuk melihat daftar mahasiswa yang memanggil prosedur cetak mahasiswa yang mengirim sebuah array dan jumlah data array. Kita lihat langsung ya cetak mahasiswa untuk prosedurnya. Nah, ini adalah prosedur untuk cetak mahasiswa yang terdiri dari parameter array dan integer n. Nah, integer n ini adalah variabel untuk menampung data dari jumlah data array. Nah, di sini ada integer nomor yang sama dengan 1. Itu untuk nilai awal dalam menampilkan data yang pertama dalam arraynya. Nah, untuk menampilkan data arraynya itu kita menggunakan for yang diulang sebanyak 40 kali atau jumlah yang ke n ini. Karena data yang di atas ada 40, maka ini akan diulang selama 40 kali. Dan di dalamnya terdapat dua aksi. Yang pertama menampilkan data array, yang kedua adalah increment nomor. Jadi setiap perulangan itu akan menampilkan data dan akan mengincrement nomor untuk menampilkan nomor secara urut. Oke, mungkin itu yang cetak mahasiswa untuk fitur yang pertama. Kita coba running terlebih dahulu. Nah, ini ya. Jadi untuk tampilan awal seperti ini. Jadi ada menu ada 4 menu. Nanti user akan diminta untuk mengirimkan salah satu menu. Kita coba yang pertama dulu, yaitu daftar mahasiswa. Nah, secara otomatis nanti program akan mengoutputkan semua data mahasiswa dari pertama sampai yang terakhir. Oke, lanjut ke case yang kedua, yaitu fitur pembuatan kelompok. Nah, di sini yang pertama ada deklarasi jumlah anggota. Nah, jumlah anggota ini untuk menampung berapa anggota per kelompok. Selanjutnya adalah memanggil atau menjalankan prosedur acak mahasiswa yang mengirimkan argumen berupa array mahasiswa dan jumlah data array. Oke, kita lihat dulu untuk prosedurnya. Nah, ini adalah prosedur untuk acak mahasiswa. Parameternya ada 2, yaitu array dan n, jumlah data mahasiswa. Nah, di sini untuk mengacak data array mahasiswa kita memerlukan satu for atau looping untuk melooping sebanyak 40 kali. Nah, di dalamnya itu ada beberapa aksi. Yang pertama adalah integer angka random menjalankan fungsi atau metode random modulus n. Nah, metode random itu sendiri adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan sebuah nilai atau angka yang random. Nah, kenapa di sini ada modulus n? Di sini modulus n karena data yang dihasilkan atau diinginkan itu dari interval 0 sampai 40. Jadi data atau angka random yang dihasilkan itu dari 0 sampai 40.
Nah, data tersebut itu akan disimpan ke angka random sebagai indeks yang akan digunakan untuk menukar-nukar nilai dari variabel. Nah, contohnya yang di bawah ini ada variabel temporary yang digunakan untuk menyimpan variabel data array yang ke i sementara. Nah, di sini terjadi pertukaran antara array i dan array angka random. Nah, angka random tersebut itu digunakan untuk sebagai indeks yang menukar data tersebut. Jadi benar-benar acak untuk penukarannya. Nah, ini karena prosedur berarti tidak mengembalikan nilai return. Langsung aja kita ke selanjutnya. Nah, setelah menjalankan acak mahasiswa ini, selanjutnya kita memanggil atau menjalankan cetak kelompok run yang mengirimkan array mahasiswa, jumlah data array, dan jumlah anggota yang per kelompok. Jadi inputannya di sini itu dikirimkan ke cetak kelompok run di sini. Oke, mungkin kita langsung lihat saja cetak kelompok randomnya. Nah, ini ya untuk prosedur cetak kelompok random. Untuk parameternya ada 3, yaitu array, terus jumlah data mahasiswa, sama jumlah anggota per kelompok. Nah, di sini kita deklarasikan dan inisialisasi dulu variabel looping untuk mengetahui looping yang nanti akan dikerjakan di bawah. Lalu ini ada integer nomor, ini adalah untuk penomoran kelompoknya. Setelah itu kita cetak dulu format awal untuk kelompok pertama. Nah, sebelum menjalankan loopingnya, kita cetak dulu kelompok yang pertama dulu. Setelah itu kita baru jalankan looping sebanyak n kali. Atau karena datanya di sini ada 40 kali, ada 40, maka looping akan dijalankan sebanyak 40 kali. Dan setiap looping itu akan menjalankan beberapa aksi dan ada pengecekan juga. Yang pertama itu ada mencetak data mahasiswa. Yang kedua ada pengecekan jika i sama dengan n-1, itu artinya i-nya sudah, atau programnya itu sudah menjalankan atau menampilkan data sebanyak yang terakhir, atau berarti data ke 40. Nah, break berarti keluar dari looping. Nah, di sini adalah kunci dari pembuatan kelompoknya, fitur pembuatan kelompok. Jadi untuk menentukan kelompok baru itu rumusnya adalah loop di modulus jumlah anggota sama dengan 0. Nah, misal user ingin jumlah anggota per kelompok itu 5. Nah, berarti kan setiap program sudah menampilkan 5 anggota, berarti kan kita harus menampilkan kelompok baru lagi, dan seterusnya sampai selesai. Nah, di sini kenapa ada ketua? Karena data ketua itu selalu ada di awal kelompok. Jadi kalau saya contohkan 5 anggota per kelompok, berarti data ketuanya ada di paling yang pertama, atau data yang pertama, yaitu yang nomor 1. Nah, begitu pula yang kelompok 2. Kalau kelompok 2 berarti ketuanya ada di data yang ke-6. Nah, selain ini berarti adalah anggota. Dan di sini ada variabel counter untuk mengcounter variabel loop. Oke, mungkin itu untuk cetak kelompok random. Oke, mungkin kita coba jalankan untuk fitur yang kedua ini. Nah, ini ya, fitur yang kedua adalah fitur buat kelompok. Oke, kita langsung coba saja. Berapa anggota per kelompok, kita inputkan contoh 5. Nah, secara otomatis itu program akan membuat kelompok sebanyak 8, karena di sini jumlah data mahasiswanya itu adalah 40. Kalau
user ingin 5 anggota, otomatis akan ada 8 kelompok. Di sini otomatis ketua dan anggotanya juga sudah terpilihkan secara random juga, ini secara acak untuk anggota sama ketuanya. Oke, mungkin ini untuk yang fitur yang kedua. Selanjutnya kita lanjut ke case yang ketiga atau fitur ketiga, yaitu fitur cari mahasiswa. Nah, di sini cukup simpel karena hanya memanggil salah satu prosedur atau fungsi saja yang mengirimkan array, jumlah data array, dan jumlah anggota per kelompok. Seperti biasa, langsung kita lihat saja untuk prosedurnya. Nah, ini yang untuk cari mahasiswa ada 3 parameter, array sama jumlah data sama jumlah anggota. Dan di sini kita meminta sebuah inputan dulu untuk kata kunci pencariannya. Nah, di sini kata kunci pencariannya adalah nama mahasiswa. Jadi yang diinputkan itu nama dari mahasiswanya. Nah, lalu ini ada float posisi kelompok untuk menampung nilai dari posisi kelompok dari mahasiswa. Nah, untuk mencari data mahasiswa sebanyak sampai di dalam array itu kita membutuhkan sebuah perulangan. Nah, di sini perulangannya menggunakan for yang dilakukan sebanyak 40 kali. Di dalamnya akan ada pengecekan jika key atau nama mahasiswa yang diinginkan user itu ada sama dengan array yang ke i. Nah, di sini berarti kita lakukan posisi kelompok diisi dengan sel i plus 1 dibagi jumlah anggota. Nah, apa artinya? Nah, ini untuk mendapatkan posisi kelompok dari mahasiswa yang dicari itu kita memerlukan nomor indeksnya. Nomor indeksnya di plus 1 dibagi jumlah anggota. Nah, kenapa ini menggunakan sel? Karena dari hasil dari ini itu biasanya berupa angka desimal. Nah, semisal angka desimal yang dihasilkan itu 2,7. Nah, maka jika kita menggunakan metode yang sel ini menjadi 3. Nah, hasil dari ini akan ditampung ke dalam variabel posisi kelompok dan ditampilkan di sini. Nama MAS berada di kelompok posisi kelompok. Oke, mungkin langsung kita coba saja untuk fitur yang ketiga. Nah, ini ya fitur yang ketiga, cari mahasiswa. Oke, langsung kita coba. Maaf sebelumnya, untuk menjalankan fitur yang ketiga ini kita perlu menjalankan fitur yang kedua terlebih dahulu. Oke, kita close dulu. Oke, kita jalankan fitur yang kedua terlebih dahulu. 5 anggota. Nah, ini ya. Terus kita baru cari data misal Deva Apriana. Nah, di sini langsung mengoutputkan Deva Apriana berada di kelompok 7. Nah, ini adalah hasil dari fungsi atau fitur yang ketiga, yaitu cari mahasiswa. Oke, kita lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu fitur cetak daftar kelompok ke Word. Nah, di sini juga cukup simpel, hanya menjalankan satu fungsi atau prosedur saja yang mengirimkan array mahasiswa, jumlah data array, dan jumlah anggota per kelompok. Untuk prosedurnya ini ya, cetak daftar kelompok. Nah, di sini ada 3 parameter, yaitu array, jumlah data kelompok, dan jumlah anggota. Dan di sini adalah file membuat objek file eksternalnya. Dan setiap prosedur ini dijalankan akan membuat sebuah file baru dengan nama kelompok.doc atau membuat file Word yang baru. Nah, di sini juga ada pengecekan jika file yang
yang dibuat itu gagal, maka kirimkan feedback kepada user bahwa daftar kelompok gagal untuk dicetak. Nah, jika berhasil, maka jalankan statement yang di bawah ini. Nah, yang di bawah ini sampai sini itu kurang lebih sama dengan uh, prosedur yang cetak daftar kelompok. Nah, bedanya kalau yang di atas ini, nah yang di sini itu menggunakan cout, jadi outputnya itu akan ditampilkan melewati terminal. Nah, kalau di sini outputnya akan ditampilkan ke file langsung atau dikirim ke file. Jadi kalau kita menjalankan fungsi ini atau prosedur ini, nah itu akan outputnya akan bisa kita lihat melalui file Word-nya. Oke, mungkin kita langsung coba saja. Oke, pertama kita buat kelompok terlebih dahulu untuk dicetak, yaitu fitur yang kedua. Misal ada 6 kelompok. Setelah itu kita cetak. Nah, di sini daftar kelompok berhasil dicetak. Kita langsung lihat saja ke tempat penyimpanannya, yaitu di C. Nah, ini ya, secara otomatis akan dibuatkan sebuah file yang bernama kelompok. Oke, kita langsung saja lihat isinya. Nah, ini untuk isinya akan secara otomatis tertulis di sini. Nah, jadi untuk fitur yang keempat ini kalian bisa membuat sebuah kelompok lalu dicetak dan bisa nanti mungkin akan dibagikan ke teman atau guru untuk hasil dari fitur yang kedua ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.